Selamat pagi anak kelas 6. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia, tema 4, subtema 2. Sambil dibuka bukunya ya, Nak. Oke, kita akan mempelajari bagaimana cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Yang pertama, itu langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan, yaitu yang pertama, dengarkanlah teks yang dibacakan dengan cermat. Catatlah informasi penting dari teks tersebut. Yang ketiga, kembangkanlah informasi tersebut menjadi sebuah kalimat yang utuh. 4. Rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru. Yang kelima, sampaikanlah secara lisan kepada teman-temanmu. Menuliskan informasi penting dari teks yang didengar. Informasi penting yang kamu temukan dari mendengarkan teks juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk tertulis. Dengarkan teks dengan seksama, tulis informasi penting yang kamu temukan, tuliskan dalam bentuk kalimat efektif, dan menggunakan kata-kata baku. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang kalimat efektif dan juga kata-kata baku. Ya, Nak? Oke, berikut adalah contoh menemukan dan menuliskan informasi penting dari paragraf. Mari kita baca bersama teks berikut. Arus globalisasi sudah menjangkau hampir di semua aspek, mulai dari ekonomi, budaya, hingga bahasa. Saat ini, bahasa Indonesia sudah banyak dipelajari di negara lain. Pengajaran tersebut dimuat dalam program BIPA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Hingga saat ini, sudah lebih dari 77 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Nah, informasi penting dari teks di atas kita bisa baca dalam berikut ini, yaitu hingga saat ini sudah lebih dari 77 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Pengajaran tersebut dimuat dalam program BIPA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Itulah informasi penting dari teks di atas. Menemukan informasi penting suatu teks dengan menjawab pertanyaan. Pertama, setiap teks eksplanasi selalu memuat informasi penting di dalamnya. Kedua, kamu dapat menemukan informasi penting tersebut dengan cara membaca sungguh-sungguh. Ketiga, setelah selesai membaca keseluruhan isi teks, kamu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teks. Inilah cara menemukan informasi penting suatu teks dengan menjawab pertanyaan. Yang kemarin kita sudah bisa membuat, maksudnya menjawab pertanyaan itu yang berdasarkan adik Simba, ya. Dalam suatu teks kita membuat pertanyaannya, setelah itu kita menjawab. Nah, jawabannya itulah yang merupakan informasi penting. Ayo, kemukakan pertanyaanmu setelah membaca teks di bawah. Untuk mencari informasi dari teks berikut, kamu bisa menggunakan kata tanya dalam membuat pertanyaan. Nah, ini hanya teks berikut kamu kemukakan informasi penting itu untuk melatih diri kamu sendiri saja ya. Oke, kita baca bersama. Arus globalisasi yang pesat sangat berpengaruh bagi berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan inovatif diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan memberikan manfaat positif bagi kehidupan. Diciptakannya mesin atau robot telah membantu pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia. Nah, dari paragraf berikut kamu carilah informasi penting dengan menggunakan kata tanya adik Simba ya. Ini hanya untuk melatih dirimu sendiri saja di rumah. Nah, berikut menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Pertama, informasi yang sudah kamu temukan dalam teks dapat kamu tuliskan menggunakan kalimat efektif.
Kalimat efektif dituliskan menggunakan kosakata yang sesuai konteks dan tidak bermakna ganda atau rancu. Karena kalau dia sudah bermakna ganda, itu bukan kalimat efektif lagi ya. Yang ketiga, kamu dapat menggunakan kosakata baku untuk menuliskan kalimat efektif. Kosakata baku itu contohnya sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh kosakata tidak baku dan kosakata baku. Perhatikan kosakata tidak baku dari project. Project itu menjadi proyek. J itu diganti menjadi Y. Ya, proyek itu merupakan kosakata baku. Energi itu kosakata tidak baku. Jadi supaya dia menjadi kosakata baku, Y diganti menjadi I, menjadi energi. Mensalurkan itu kosakata tidak baku. Jadi kosakata bakunya adalah menyalurkan, bukan mensalurkan ya. Dinikmati, kosakata bakunya menjadi dinikmati. Kalau ada kata depan di, setelah kata depan di ada kata tempat, itu contohnya di sekolah, di rumah, itu terpisah. Tetapi karena ini bukan kata tempat, dinikmati, nikmati, maka ditulis serangkai ya. Contohnya di sekolah itu ditulisnya terpisah. Ya, Nak? Oke, berikut ayo carilah kosakata baku dari kata-kata berikut. Diperoleh, pengajian, di wilayah, uji coba, sumber daya. Kamu cari ini hanya untuk melatih diri kamu sendiri saja ya, Nak ya. Kamu cari sendiri kosakata baku berikut supaya kamu makin mahir, makin paham. Ya. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang bahasa Indonesia tema 4 subtema 2. Kalau ada kata-kata yang atau kalimat yang Ibu salah ucapkan, dimaklumi ya, Nak ya. Dan juga kalau kalian mau bertanya sama Bu Christine silahkan. Oke, terima kasih. Salam sehat.